Eh, stres nggak sih skripsian tuh? Gimana kalau kita bikin kayak seru-seruan gitu loh, kayak podcast skripsian, apa kayak masalah yang kita alamin gitu pas skripsian. Kalian seru ya? Ya kan biar nggak sepaneng gitu. Coba kali ya. Coba sekarang ya. Aku simpen HP di sana. Coba setting dulu kameranya. Oke, aku mulai ya. Aku pencet nih. Selamat datang di podcast Pojok Curhat Skripsi. Tempat kita curhat tanpa solusi kayak hidup mahasiswa. Tapi jangan kayak gitu nggak sih? Hidup mahasiswa itu masih punya harapan, masih punya harapan. Ada diskon GoFood, ada semester pendek, terus ada skripsi yang gak kelar-kelar. Oke, oke, oke. Topik hari ini, kenapa skripsi bahagia melihat kita menderita? Oke nggak? Kenapa sih? Oke, mulai dari aku ya. Kalau masalah aku tuh di dosen pembimbing. Chatnya tuh kayak nggak dibales gitu loh sama dosen pembimbing. Cuman dibaca tanpa respon. Kalau kalian, Nah, nah itu mah bukan dosen pembimbing, itu posting akademik. Bukan dosen pembimbing itu, Bang. iya sih. Nih, kamu harusnya iri. Dosen aku balas cepat, tapi balasannya apa, coba tebak? Apa? Ini harus perbaiki semua. Kok kayak ketahuan nyontek skripsi orang sih? Kayak orang satu angkatan gitu. Aku juga bingung. Padahal aku ngerjainnya dari hati. Hati? Hati siapa? Hati ChatGPT. Kok kamu tahu, Sal? Oke, oke, oke. Sekarang kamu ya, Sal. Kamu gimana? Kan aku udah tuh tadi tuh masalahku tuh di dosen pembimbing. Kalau kamu, Apa ya? Kayaknya hubungan dengan skripsi itu kayak hubungan toksik. bentak, bentak toksik. Karena udah aku perjuangin, dia malah nyakitin. Ini masuk kata-kata hari ini gak sih? Kata-kata hari ini. Buatku itu kayak toksik. Aku nggak ngerti statistik. Ya, aku nggak ngerti statistik. Terus lihat SPSS, rasanya itu udah kayak pengen uninstall gitu. Bentar deh, Sal. Apa hubungannya antara statistik sama install hidup? Itu apa? Kayak nggak nyambung nggak sih? Ya Allah, Apa tuh? apa? Sama-sama bikin error. Nih ya, kamu kan nggak ngerti statistik tuh. Emang dulu waktu kamu ujian statistik dapat nilai berapa? Itu mah rahasia, hanya aku dan Tuhan yang tahu. Aku tahu nih dari jawaban kamu, aku bisa menebak pasti nilainya rendah ya. Tuh kan? Ketahuan. Ya, ketahuan banget tuh pasti rendah. Rahasia hanya boleh aku dan Tuhan yang tahu. Ya pasti rendah sih. Kalau bagus ya pasti bakal diumbar gak sih? Udah nggak usah ditutup-tutupin, oke? Okay? Oke, sekarang giliran kamu, Miss. Aku dosen pembimbing. Dia statistik. Kalau kamu? Kalau aku ya, sebenarnya kalau dosennya aku kan cepet tuh. Terus tadi kamu apa, Sal? Statistik. Statistik aku juga paham. Aku tuh sebenarnya tuh paham teorinya.
Cuman setiap mau tulis tangan aku kayak ngerasa gak mau lah, kayak udah males ngetik gitu loh, udah males nulis skripsinya, jadi kayak lebih ke mager. Menolak ya, tangannya menolak untuk bergerak Iya, gitu ya. betul. Jadi mahasiswa yang mager akademik itu, iya, bahkan ya tangan aku nih buat buka laptop aja kayak kalau punya mulut ya, tangan tuh pasti ngomong serius ini mau ngetik lagi, saking malesnya. Terus kalau dia punya mulut, terus dia ngomongnya gitu, kamu mau jawab apa? Aku jawab dengan tegas, enggak, gitu. kita kita bertiga ini kacau nggak sih? Iya sih. Punya masalah berbeda-beda tapi sama di skripsi. Benar, 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 benar. Kacau banget kita, Kayaknya emang bukan cuma kita aja nggak sih? hampir kebanyakan gitu sih. Kebanyakan kan. Ya emang ini yang harus kita laluin gitu. Oke, kan kita udah nih dengerin penderitaan kita masing-masing. Mulai dari males, ya kan? Terus statistiknya bingung. Terus aku dosennya susah. Jadi kesimpulannya adalah kita bertiga tidak cocok menjadi mahasiswa, dan kita itu cocoknya jadi yang review skincare itu. Jadi apa setuju. namanya, selebgram ya. Jadi influencer ya. Jadi kita nge-review skincare. Benar, benar, benar. Tapi ya menurutku ya kita ini bukan nggak cocok loh jadi mahasiswa. Cuman tuh kita tuh kayak butuh bimbingan yang benar. Ya nggak sih? Setuju sih. Kita tuh butuh tempat yang bisa ngebimbing kita, ngebimbing dari teori, terusan bimbing struktur, sampai jelasin permasalahan kamu data statistik. Benar-benar. Iya, yang bisa jelasin SPSS kayak lagi bikin tutorial TikTok itu nggak sih? Jadi kita itu jadi bisa, terus di situ tuh isinya yang fun, terus nggak bikin nangis. Setuju. Dan yang paling penting adalah bisa ngebantu kita mulai dari bab 1 sampai kita lolos sidang. Tapi nggak bikin kita tuh merasa sendiri, nggak bikin kita merasa kurang bisa ngerjainnya. Ya nggak sih? Iya, aku ada rekomendasi tempat bimbingan skripsi sama olah data. Beneran? Yang vibes-nya itu kayak mentor-mentor gitu ya? Iya, beneran. Jadi itu mereka bisa konsultasi santai, terus bisa bantuin kita revisi kapan aja, kayak ngebimbing tuh kalau misalkan kita ada revisi apa dari konsultannya udah ready buat bimbing kita bahas revisian, terus bisa ngajarin kita olah data kapan aja, terus juga bisa jelasin teori secara lengkap dan detail sampai kita paham. Lengkap banget itu. Jadi kita nggak sendirian. Kalau kita bingung, tinggal telepon aja ke konsultannya, nanyain gimana ya, bisa ya pembimbing kita. Enak sih. Oke deh, episode kali ini tuh disponsori oleh mental kita bertiga yang hampir ambruk. Soalnya Ya gak sih? Disponsori oleh tempat bimbingan yang bisa
kita masih teman kita nggak sih? Tuh, Tapi emang ada kan tempatnya? ada. Setahu aku tuh namanya tuh Relation Consultant Research. Ya nggak sih? Kalian pernah denger kan? Nah, itu yang aku mau rekomendasikan ke kalian tuh itu. Relation Oh. Consultant Research. Aku tuh baru cari tahu tuh semalam. Terus aku nemu itu. Cuman kan aku nggak berani ya asal DM atau apa gitu. Terus aku ceritain deh di sini. Emang kamu tahu? Aku tahu. Jadi itu temennya aku pernah ada yang bimbingan ke sana. Sana tuh pelayanannya ramah. Terus kalau misalkan kita mau konsultasi nih, kita kan biasanya kan pengennya lewat online kan, lewat DM gitu. Benar. Itu bisa lewat DM. Tapi kalau misalkan kayak kita masih ragu nih, kan biasanya kalau lewat DM kan takut ya, Iya. takut kayak misalkan ketipu atau apa. Iya. Mereka juga bisa konsultasi lewat langsung. Jadi kita datang ke tempatnya. Oh, berarti udah recommended banget dong. Soalnya data kantornya ya. Iya. Terus juga konsultannya itu makin-makin tahu. Oh, iya. Itu menurut aku mau tanya ya. Kamu kan udah tahu nih. Itu tuh di sana tuh cuman ada untuk satu fakultas doang atau mungkin dia tuh ada konsultan dari fakultas-fakultas lain, prodi-prodi lain gitu. Jadi itu di relation konsultan riset semua jurusan bisa dibantu dari semua jurusan kesehatan, kedokteran, apalagi kan kita di ekonomi nih bisa Hmm. tahu dibimbing Oh. aja ya. Terus ya lebih mahirnya lagi itu kita bakal dapat konsultan yang sesuai dengan jurusan kita. Nah, Iya. kita kan ekonomi nih, kita dapat konsultan yang jurusan ekonomi juga. Nanti kita dibimbing tuh dari awal sama mereka. Kan nyambung kan kita ekonomi, juga ekonomi kayak gitu. Oke. Kalau aku lihat nih semalam di Instagramnya itu kan dia ada di Purwokerto ya. Ya, Kalau misal nih aku nih dari luar kota, tahu kamu nih bisa nggak sih? Misal aku dari Bandung gitu, aku mau bimbingan gitu, tapi kan lewat online gitu itu bisa. bisa, bisa. Kan kalau misalkan kita kan bimbingan kan harus dijelasin kan. Kalau misalkan kita nggak bisa offline, kita juga disediain fitur diskusi online. Nanti lewat aplikasi Zoom atau apalah semacamnya gitu. Jadi kalau yang jauh, tetap bisa diskusi, tetap bisa dibimbing gitu, nggak lepas tangan. Enak banget ya, mau kita dimanapun ya di luar kota. Jadi fleksibel gitu loh. Kalau misal aku di luar negeri gitu, aku kuliah di luar negeri gitu, di Korea gitu, gimana? Bisa nggak? Bisa. Oh iya, mereka juga bisa. Bisa. Bahkan kalau misalkan pakai bahasa Inggris nih, mereka juga ada khusus yang bahasa Inggris gitu loh. Wah, keren banget. Udah lengkap, keren. Bisa online ataupun offline ya. Sumber itu enak banget sih. Cocok nih buat seluruh mahasiswa yang ada di muka bumi ini ya. Ya nggak sih? Yang lagi kesusahan ngerjain skripsi. Bener, 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 bener. Pejuang-pejuang mahasiswa aja nih. Oke deh. Kayaknya udah segini aja ya pembahasan kita ya. Ya, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Kayaknya episode selanjutnya adalah revisi tak berujung, emosional atau dosen normal. Iya nggak? Jangan lupa like, comment, subscribe juga sosial media kita. Ketik bab 2. Nah, ini dia yang paling Itu tidak boleh ditinggal. Kalau kalian nggak ngetik, ya siapa lagi? Siapa ya? Nggak ada dong. Jangan lupa ramein juga kolom komentar kita. Iya benar. Ya. Cukup. Oke, bye-bye. Bye-bye. Akhirnya selesai nih. Refreshing kita sebagai mahasiswa akhir nggak sih? Agak-agak keluar. Nggak terlalu stres kan? Betul. Yaudah deh, aku matiin dulu ya. Oke, udah selesai. Tinggal diedit. Ya, sekarang kita lanjutin ya.
Oke, lanjutin ya, Chef. Skripsi. Smart, smart, smart.